memang yang gue jadikan patokan utama untuk menentukan cycle itu Bitcoin gitu ya. Tentu kalau kita mau tarik indikator ada beberapa. Contoh yang paling simple kayak moving average gitu ya. Orang menggunakan moving average. Selama ini 2 cycle terakhir ya, itu biasa bottom itu selalu ditemukan di sekitar 200 weekly moving average. Ini juga pernah gue share. Jadi kalau teman-teman buka trading view terus buka weekly chart and then masukin moving average dan ganti gue lupa tulisannya apa, ke 200 angkanya gitu ya. Habis itu kita akan menemukan ada satu garis yang kayak selalu menjadi kayak titik bottom daripada Bitcoin selama 2 cycle sebelumnya gitu ya. Tapi di kali ini kan memang turns out to be different karena Bitcoin jebol di bawah 200 weekly moving average, bahkan sampai sempat di bawah 300 weekly moving average gitu. Tapi ya sebetulnya kalau kita mau bijak, kalau kita mau manage resiko dengan baik, ya itu waktunya akumulasi gitu. Hai, selamat datang di Cuan Talks Ajaib Kripto. Perlu tepuk tangan. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Oke, Cuan Talks Ajaib Kripto kali ini kita seperti biasa kedatangan tamu spesial, seorang konten kreator yang sering banget bikin konten edukasi seputar aset kripto tentunya. Nah, kali ini ada Bang Andreas Tobing. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Kabar baik. Halo Mbak Vina. Gue panggil Mbak atau panggil apa nih? Panggil Vina aja nggak apa-apa. Oke, Vina siap. Halo Vina. Halo. Apa kabar Bang Andre? Baik. Aman. Oke, Aman thank banget. you sudah datang ke sini. Sama-sama. Thank you udah ngundang loh. Oh ya, sama-sama. Kita sering banget bisa kedatangan Bang Andre di sini karena kita juga sering banget nih maksudnya dari Ajaib juga sering banget lewat kontennya Bang Andre ini lewat di FYP. Bahas edukasi seputar kripto kayak gitu. Bisa aja. Nah, kali ini tuh bukan cuma kita doang tapi kayak kita juga mau bagi-bagi sama penonton, para viewers di YouTube kita, subscriber kita di Ajaib Kripto nih seputar market kripto tentunya, seputar aset kripto gitu. Yes. Mungkin sebelum kita bahas tentang tentang topik utama kita, mungkin pengen kenalan dikit nih sama Bang Andre kayak. Kalau Bang Andre sendiri sebenarnya biasanya sih kalau bikin konten edukasi seputar aset kripto tuh di mana sih ininya? Channelnya di mana aja? TikTok sih. Paling banyak di TikTok. Paling banyak TikTok. Terus sebenarnya ada YouTube itu, tapi kayak gue belum lama mulai dan kayak nggak seaktif, nggak sekonsisten itu karena ya produksinya kan lebih heavy untuk YouTube. Kalau TikTok kan simple sekali gitu. Bener. Instagram juga enggak sih, gue santai-santai aja sih. Tapi mostly TikTok lah. Oke, TikTok. Nah buat yang mau dapat edukasi banyak, maksudnya seputar kripto nih bisa follow nih TikToknya Bang Andre ya gitu. Siap. Namanya apa? Andreas R. Tobing. Andreas R. Tobing. Oke. Nah sebenarnya kalau dari Bang Andre sendiri mulai untuk investasi di aset kripto itu dari kapan sih dan kenapa terus akhirnya bikin konten edukasi gitu? Oh, awal investnya awalnya. Ya? Jadi kalau perjalanan sebagai investor, awal invest itu gue sebenarnya di saham dari 2014. Tapi kalau di kripto sendiri baru 2021. Gitu, baru lah, belum lama sebenarnya, baru 2021 gue dengar kripto sebenarnya udah dari 2017, tapi waktu itu gue berpikir kripto itu scam, gue belum pelajarin, cuman gara-gara ngeliat harganya yang fluktuasinya ngeri banget gitu, jadi kayak gue belum tertarik lah waktu itu. Nah tapi baru bener-bener bertobat ya, itu 2021 awal, itu gara-gara ngobrol sama salah satu teman gue lah, kita ngobrol cerita-cerita investasi, sampai akhirnya di situ gue pertama kalinya tobat dan gue realize kayak wah gila men, gue missing out banyak banget gitu. Dan waktu itu bener-bener conviction gue tuh muncul gara-gara gue baca Bitcoin white paper. Oke. Gue baca white paper Bitcoin, di situ gue langsung kayak aduh kemana aja gue selama ini gitu. Oke. Conviction gue langsung muncul dan gue langsung ya gue bener-bener heavily invest. Oke, gue tertarik nih. Kenapa akhirnya muncul conviction itu, maksudnya dari white paper, apa yang ditemuin dari white papernya Bitcoin? Oke, sebenarnya karena gini, dulu gue taunya kripto itu cuman sebagai spekulatif investment gitu. Jadi kayak cuman satu jenis aset yang unik, yang baru, dan ini sangat-sangat spekulatif, makanya harganya terbang terus habis itu hancur kayak gitu kan kira-kira ya. Tapi gue nggak ngerti dasarnya, underlyingnya tuh sebenarnya apa, blockchain teknologi itu apa gitu. Itu gue nggak ngerti, gue nggak tahu itu sama sekali. Gue cuma tahu that's it, Bitcoin ya. Either lu jadi kaya atau lu jadi bangkrut banget gara-gara satu unik aset itu. Tapi setelah baca white paper Bitcoin, gue di situ ngerti underlying fundamentalsnya. Gue di situ gue ngerti. Oh sebenarnya Bitcoin itu
tujuan diciptakannya apa gitu loh, dasar penciptaannya apa untuk menjadi ya peer to peer transaction kan sebenarnya kan dasarnya itu kan gitu, transaksi langsung peer to peer, orang tuh antara misalnya saya dengan Vina tanpa middleman, itu yang mau dihapus. Kenapa? Karena middleman-nya selama ini entah itu perbankan, institusi apapun banyak bermasalah gitu loh kira-kira. True, sebenarnya itu yang kayak gue realize, oh ini dasar utamanya dan kenapa value-nya tercipta. Oh karena supply-nya limited. Oh ada namanya halving. Nah disitulah kayak gue semakin tertarik untuk dig into dan akhirnya wah gue yakin ini apa ya, satu unique opportunity kira-kira kayak gitu. Ya, setuju sih. Gue sendiri juga tertarik dengan Bitcoin, semakin yakin dengan Bitcoin karena dari yang ya tujuan awalnya itu dibikinnya apa kayak gitu. Nah, kalau buat yang belum yakin, nah coba deh tuh cari tahu deh tentang Bitcoin tuh. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya, maksudnya boleh masuk dong. ke pertanyaan. Ini belum ngobrol nih kita. Maksudnya ke topik utama kita gitu. Oke, siap. Bang Andri, kalau ngomongin soal kripto nih, Bitcoin terutama di kuartal 1 2023, khususnya maksudnya market kripto khususnya Bitcoin ini kan naik lebih dari 80%. Dibandingkan aset yang lain, Bitcoin yang nomor satu gitu. Betul, outperform kan? Yang lain. Betul. Nah, tapi di masuk Q2 ini setelah dia nembus level 30.000, kayak nggak kemana-mana, cenderung kayak sideways gitu nggak sih kayak. Dan justru malah kayak kalau kelihatannya dari kemarin kayak ada beberapa meme coin yang justru yang perform gitu. Ini tuh kenapa sih, ada apa itu di market, kenapa? Oke, in general ini sebenarnya kita bisa bahas dari berbagai angle gitu loh. Jadi kayak yang tadi Vina tanyain kan kenapa Bitcoin bisa naik di kuartal 1, terus kenapa sekarang kayak cenderung sideways, cenderung koreksi, dan kenapa meme coin yang naik itu. Sebenarnya ini banyak sekali angle yang kita bisa bahas gitu. Tapi yes, gue overall pertama-tama gue setuju memang Bitcoin naik sampai sebenarnya kalau kita mau hitung tuh hampir 100% dari Desember itu kan sekitar 15.000 something. Awal Januari itu kan 15.000 berapa gitu ya. Gak sampai 16.000 seingat gue, dan akhirnya Bitcoin sempat tembus sampai lebih dari 30.000. Jadi almost 100% kenaikan gitu ya. Dan sekarang koreksi kira-kira sebenarnya 10%-an gitu ya. Dari sekarang kan harga Bitcoin kalau nggak salah sekitar 27.000 gitu ya. Nah, kenapanya sih bener-bener kalau menurut gue kita mau bahas secara makro, kita mau bahas secara cyclical spesifik Bitcoin, gue bisa bahas gitu. Tapi mungkin secara cyclical Bitcoin ya, gue cuma mau bilang gini kan, Bitcoin ini sebenarnya unique asset yang punya satu siklus pergerakannya gitu. Kalau teman-teman pelajari sebenarnya siklusnya itu kalau teman-teman mau lihat chartnya, kita mau tarik jauh gitu ya, kita nggak lihat hourly atau 4 hour chart, kita ambil weekly chart, sebenarnya kita bisa ngelihat satu pattern, satu pergerakan yang sangat repeat gitu loh di Bitcoin. Sehingga kemarin itu sebenarnya bisa dikatakan bulan November Desember itu adalah bottom daripada siklusnya Bitcoin gitu loh. Jadi setelah naik, habis itu koreksi, nah kita menemukan bottomnya di kira-kira November Desember, kira-kira seperti itu. Nah makanya kenapa setelah bottom itu habis itu ada kayak pergerakan inisial untuk mengawali kayak siklusnya kembali, ya itulah yang kita temukan di sekitar 3 bulan terakhir di kuartal 1 di tahun 2023 ini. Itu kayak mengawali musim semi lah di Bitcoin kalau gue bilangnya gitu. Jadi gue pernah bikin satu teori tentang 4 musim di Bitcoin, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin gitu ya. In my personal opinion, musim dingin atau winter sudah lewat dan kita sudah memasuki masa musim semi gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan kalau kenapa meme coin yang naik, nah ini memang sangat sulit sih. Meme coin ini kan kayak benar-benar driven sama narasi ya, driven by narratives gitu. Jadi kayak tapi gini, pertama-tama gue mau bilang dulu, tidak semua meme coin perform ya. Jadi mungkin dari 10.000 lebih meme coin yang available, yang perform mungkin less than 1% gitu. Cuman memang kita selama ini yang kita baca, yang kita diliput media dan yang kita baca sehari-hari itu yang diliput yang naiknya, tapi nggak pernah diliput yang rug pull-nya gitu loh. Makanya gue selalu bilang meme coin itu tuh high risk high reward banget gitu loh. Resikonya sangat tinggi tapi rewardnya juga sangat-sangat tinggi gitu, sangat tinggi. Nah kalau ada kayak kemarin PP yang naik sampai 300.000 kali lipat loh. Bayangin 300.000 kali lipat. Taruh satu Ethereum jadi 300.000 Ethereum, kira-kira seperti itu kan gila banget gitu. Cuman ini benar-benar driven by narrative sih. Karena memang kalau kita lihat sama-sama, kalau khususnya buat teman-teman yang memang sudah into crypto Twitter kan, crypto ini paling banyak community-nya di Twitter ya gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah into crypto Twitter dari mungkin 2021 ke
belakang, sebenarnya pasti udah familiar dengan karakter Pepe the Frog itu gitu loh. Jadi kayak karakter kodok itu tuh sebenarnya udah banyak gitu. Bahkan gue jauh lebih sering lihat itu daripada karakter anjingnya Doge atau Shiba gitu loh. Jadi sebenarnya ini satu meme yang sudah lama, sudah relevan sekali dengan para crypto Twitter community, dan akhirnya sebenarnya kan dulu udah ada ya koin-koin PP itu, token-token PP itu juga ada. Tapi kenapa yang kali ini yang perform? Nah, ini initial kickstartnya ini memang udah terlalu sulit lah ditebaknya. Siapa yang pump segala macam, tapi akhirnya retail nyambut, retail semua in sampai naik kayak gitu gila-gilaan, itu udah terlalu sulit lah tebaknya ya gitu. Tapi memang ya itu namanya kripto ini tuh, itulah serunya gitu menurut gue loh. Kayak selalu ada sesuatu yang baru dan selalu ada kayak sesuatu yang seru gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong Bang Andre nih pegang PP juga gak nih, hold PP juga? Sayangnya enggak. Gue missing out. Jadi setelah PP itu muncul, kayak 1-2 hari setelahnya itu gue udah baca di Twitter gitu. Cuman memang dasarnya gue bukan spekulator, gue bukan gue nggak invest di meme gitu ya. Jadi kayak gue cuman kayak sambil lewat begitu aja gitu loh. Udah gue cuekin aja, gue hiraukan aja. Oh PP ya, gue hiraukan aja gitu. Gue jujur nyesel sih, missing out gue. missing out. Kalau nggak mungkin gue udah nggak di sini kali, gue udah di mana gitu. Gue udah kemana kali, gue nggak tahu deh. Oke. Kalau tadi ngomongin Bitcoin kan itu kan baik kan bisa dibilang by patternnya ya, masuk ke musim semi lah ke pergerakan Bitcoin. Nah, ini kita ini udah akhir bulan Mei kita syuting ini, dan bulan depan udah bulan Juni masuk ke second half, masuk di masih kuartal 2 ya, tapi di second half. Nah, di bulan Juni sendiri masih akan masuk di yang tadi Bang Andri bilang musim seminya Bitcoin, atau udah berganti musim lagi? Oke, jadi kalau kita ngomong siklus, definitely menurut gua sepanjang tahun ini itu adalah musim semi untuk Bitcoin gitu ya. Tapi apakah jadi gini, musim semi itu gua nggak bilang harganya up only, no, jangan salah gitu ya. Musim semi adalah musim dimana menurut gua pergerakannya akan sideways ya. Jadi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Musim panas ya itulah up only terjadi. Itu setelah Bitcoin halving biasanya gitu. Jadi tunggu aja Bitcoin halving di sekitar April mungkin ya 2024. Disitulah biasanya akan masuk musim panas, pergerakan akan up only gitu. Mungkin kalau kita tarik ke belakang historinya akan ada ketika halving masuk akan ada satu big correction dulu, baru habis itu up only. Ya itu yang biasanya terjadi, itu yang biasa terjadi. Tapi kalau tahun ini outlook gue benar-benar sideways. Jadi kayak bisa naik ya nanti bisa turun lagi, bisa naik bisa turun lagi. Tapi gue sama sekali nggak berpikir di tahun ini Bitcoin akan tembus all time high-nya di 69.000. Gue sama sekali tidak di posisi itu. Ya. All time high-nya 69.000 dolar. Oke, Ya kan? Berarti kira-kira tuh akan setelah halving ya? Definitely. Gue aim all time high-nya akan tembus setelah halving. Setelah halving. Tapi kalau untuk sekarang sih tahun ini khususnya specifically menurut gue belum. Wah, 69.000 sekarang 27.000 lu masuk. Yes, cuan berapa tuh? Disclaimer tapi ya. Oke, kalau tadi Bitcoin masih sideways lah. Gimana dengan koin yang lain gitu, kayak altcoin atau meme coin yang lain? Apakah kayak kadang kan gue sempat baca waktu itu kalau misalkan Bitcoinnya nggak kemana-mana, maksudnya kayak sideways kayak gitu, nah disitulah kayak biasanya nanti by historical altcoin itu bergerak, maksudnya di situ masuk bisa dibilang kayak itu masuk kayak alt season. Nah, kalau menurut Bang Andri sendiri apakah altcoin akan ada pergerakan atau juga sama sideways? Sama sih, gue masih outlooknya sama sih. Tapi kalau menurut gue alt season yang sesungguhnya itu akan terjadi ya tentu pasca Bitcoin halving. Itu semua akan terjadi pasca Bitcoin halving. Kalau kemarin di Januari selama 2 bulan kita bisa lihat banyak sekali yang alts yang naik sampai 2x, 3x, bahkan AI coin ya, coin dengan narasi AI ya itu naik ada yang sampai belasan kali lipat. Ya menurut gue itu karena kedorong narasi aja, narasi tertentu. Tapi kita ngomong alt season in general ya, secara umum ya. Kalau alt season in general kan berarti ya lu merem cap cip cup semua alts naik gitu kan kira-kira. Tapi kan kalau kemarin itu kan kuartal pertama kita bisa lihat ada beberapa yang memang punya narasi khusus yang naik, contoh AI gitu ya. Tapi buat gue itu bukan alt season, itu bener-bener karena ada narasi khusus aja sehingga orang banyak yang spekulatif ke dalamnya gitu. Tapi kalau alt season yang sesungguhnya itu menurut gue adalah dimana selain Bitcoin itu cap cip cup kamu merem naik semua gitu ya. Nah itu akan terjadi tentu pasca Bitcoin halving, itu nomor 1 ya. Biasanya terjadi abis Bitcoin naik, kalau patternnya ya, Bitcoin naik habis itu kan dia kayak
ngerem dulu bentar gitu ya. Nah pas ngerem inilah biasanya alts nyusul gitu. Jadi nggak barengan sama Bitcoin. Kita bisa melihat patternnya biasanya seperti itu. Ada delay, ada lagging. Karena kalau kita lihat sebetulnya uang tuh muter gitu loh. Kayak orang tuh invest Bitcoin dulu, yang Bitcoinnya profitnya diputer baru ke alts. Baru alts terima cipratannya, kira-kira kayak gitu. Nah menurut gue definitely akan mulai setelah Bitcoin halving. I see, oke. Kalau gitu maksudnya di bulan Juni ini kalau kita ngelihat maksudnya di market kripto ini juga terpengaruh juga dengan apa ya, momentum atau katalis yang berhubungan dengan makroekonomi lah gitu. Oh, oke. Iya kan. Nah, kalau menurut dari Bang Andre ada nggak sih menurut Bang Andre momentum yang mungkin akan berpengaruh yang ngasih sedikit yang bisa mungkin bikin harga Bitcoin ini ada nggak sideways, spike, ada spike-nya gitu? I see. Gue sangat-sangat melihat kayak sebetulnya yang kalau kita tarik mundur, maksudnya kita tarik point of view-nya lebih jauh ya. Kita mundur gitu dari kalau dari kripto doang kita tarik ke makro. Sebetulnya kan salah satu katalis utamanya ini kan adalah Fed interest rates ya. Jadi di mana Fed lagi naikin suku bunga ya untuk apa ya, supaya uang nih balik lagi nih ke Fed, parkir ke the Fed lagi, uang-uang yang beredar di market balik dulu parkir ke Fed lagi supaya dia bisa tahan inflasinya. Nah, at some point ya tentu dia akan turunin lagi, baru dia akan print money lagi, cetak uang lagi ke market, dan di situ biasanya uang akan ngalir lagi nih ke stock market, ke kripto, ke bisnis-bisnis gitu. Makanya kita bisa lihat sekarang banyak perusahaan yang bangkrut, bank-bank pada collapse, banyak terjadi PHK. Ya simply karena liquidity-nya lagi ditarik dari market gitu, sehingga tidak uang yang bergerak di dalam pasar itu menurun. Sebenarnya kan itu yang terjadi ya. Nah tapi gue pribadi ngelihat gini, ini yang menarik karena bulan Mei ini kan kemarin kalau teman-teman perhatiin, gue udah sampaikan ini dari sejak akhir tahun lalu kalau nggak salah Desember gitu ya. Federal Reserve itu kan mau naikin interest rates, targetnya itu 5-5,25%, itu targetnya mereka. Dan bulan Mei ini udah achieve. Bulan Mei ini angka interest rates itu udah di sekitar 5-5,25%. Makanya bulan Juni ini ketika next FOMC meeting, inilah yang orang masih pada spekulatif nih. Kan CPI, maksudnya gini, inflasi itu kan CPI itu masih di sekitar 4,9% kalau gue nggak salah ya, 4,95 gitu ya. Targetnya itu kan 2%. Nah, banyak yang bilang makanya kayak, wah ini Federal Reserve kayaknya di bulan Juni akan terus naikin interest rates nih. Dia belum akan pause gitu ya. Nah, inilah yang orang bilang nih, kalau misalnya Juni dia naikin lagi, ini yang bisa, wah market bisa tanking down karena berarti interest rates ada di angka 5,25-5,5%. Ini yang bisa bikin market katanya tuh bereaksi negatif terhadap keputusan ini gitu. Tapi kalau ternyata memang mereka konsisten dengan targetnya dan mereka udah nggak mau naikin lagi, mereka start pause interest rates, nah disitulah biasa market akan berspekulasi lagi secara positif gitu. Market akan bergairah. Tapi I don't think itu akan jadi dari situ up only. Misalnya yang terjadi nih, Fed pause interest rates akan up only. Enggak, gue nggak berpikir seperti itu karena terlalu banyak uncertainty lah di market menurut gue saat ini. Banyak banget uncertainty-nya gitu. Kita nggak bisa ngelihat cuma dari satu angle gitu. Makanya menebak pergerakan ekonomi makro ini terlalu sulit. Faktornya terlalu banyak gitu. Bahkan isu sekecil apapun bisa sangat sensitif. Kayak kemarin, kalau teman-teman dan Vina lihat, perhatiin nggak sih itu tiba-tiba stock market turun cuman gara-gara ada gambar AI. Itu gila banget. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, baru kemarin ya, itu jadi ada tiba-tiba ada satu gambar ledakan bom di daerah mana di US gitu ya. Ada jadi kayak seolah-olah under attack gitu ya. Itu jadi keluar gambar bom gitu ya, kayak ada satu tempat yang diserang gitu ya. And then stock market bereaksi negatif, langsung turun. Turns out itu AI. Itu AI generated image gitu loh. Jadi itu cuma gambarnya di generate AI dan habis itu langsung naik lagi gitu. Nah, jadi kan ini yang gue bilang kayak faktor tuh terlalu banyak ya, terlalu sulit untuk menebak pergerakan harga dengan pasti ya, sehingga ya udah gue sih nabung aja sekarang gitu. Kira-kira tapi kalau untuk general ekonomi makro seperti itu sih menurut gue. Kita lihat naikin lagi nggak nih interest rates di bulan Juni. Kalau naikin ya mungkin market akan bereaksi negatif gitu. Tapi ini gue agak melebar dikit ya. Ini gue pernah share juga. Kenaikan suku bunga itu kan ada 3 tahap ya. Ini mungkin teman-teman banyak harus pahami hal ini ya. Pertama mereka naikin suku bunga ya, naikin dulu suku bunganya supaya uang pada parkir. Nah setelah dirasa mencapai targetnya, yang mereka lakukan adalah pause.
stop kenaikan suku bunga. Nah inilah yang orang lagi expect nih bulan Juni nih. Mereka terus naikin, apakah naikin lagi 25 basis points atau mereka akan stop jadi 0 basis points gitu ya. Kalau stop, nah biasanya ini nih orang udah mulai spekulatif nih, udah mulai kayak wah nih bull market akan start, Fed akan print money lagi, kira-kira seperti itu. Nah biasanya stok kasarnya gini, overall market, equity market menemukan bottomnya titik benar-benar bawahnya itu adalah ketika Fed starts turunin interest rates. Jadi dari naikin, pause, habis itu cut interest rates. Nah disitulah biasanya equity market overall menemukan bottomnya, market akan bergairah kembali karena orang akan berpikir oke, Fed akan banjiri market lagi dengan uang, mereka akan print money, and then ya udah market akan bergairah lagi ketika mereka cut interest rates. Jadi kita lihat aja, selalu historically stock market itu akan rally kembali ketika mereka memasuki fase tahap ketiga, cut interest rates. Itu yang gue juga sendiri pantau. I see. Menarik nih. Gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau dari sisi makroekonomi. Tapi kalau dari projectnya sendiri nih, di Bitcoinnya sendiri, ada yang berpengaruh nggak? Kemarin gue sempat dengar kayak yang BRC atau apa, gue coba nggak terlalu ngikutin sih. Kalau dari Bang Andri sendiri, menurut Bang Andri itu berpengaruh juga nggak? Gitu. Naratif ya tentu pasti iya ya, karena kan yang namanya gini, pendapat pribadi gue dan historically proven juga. Kalau teman-teman invest di kripto dan solely mencari profit, mencari return on investment, teman-teman lepasin kelekatannya sama kayak project tertentu, kecintaannya sama project tertentu, dan fokus on profit doang. Biasanya kripto yang performnya paling baik itu adalah kripto yang launching di bear market. Ya, bear market launching satu kripto itulah yang biasanya nanti di bull market performnya paling fantastis. Ya, ROI-nya paling tinggi. Nah, kalau kayak kita bicara Bitcoin ordinals, nah tentu kan sekarang ini kita bisa lihat para Bitcoin maxi ini mencoba menaikkan utilitas dari Bitcoin sehingga diciptakanlah BRC20 ini di mana orang bisa intinya bertransaksi di layer jaringannya Bitcoin gitu. Makanya gas fee-nya pun dengan Bitcoin gitu. Cuman ya gue jujur nggak bisa ngomong terlalu banyak karena gue nggak bener-bener ngulik dan gue nggak specifically menggunakan jaringan ini. Tapi tentu ini bisa jadi salah satu katalis karena use case-nya naik gitu sih sebenarnya. I see, oke. Kalau ngomongin ini nih kayak tadi kan harga kripto atau harga Bitcoin kan salah satunya dipengaruhi juga dengan makro atau enggak mungkin dari sisi proyeknya juga ya. Tapi kalau ada nggak sih indikator tertentu untuk kayak kita bisa tahu dengan indikator ini kondisi market secara general itu kayak lagi sideways kah, lagi bullish atau bearish kah kayak gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin kayak di aset tradisional yang lain ada IHSG kayak gitu. Nah kalau di kripto ada nggak sih indikator yang kayak gitu? Oh, indikator apa nih? Indikator untuk tahu kayak kalau misalkan kita ngomongin saham ya IHSG lagi naik nih kayak berarti pasarnya lagi oke. Nah kalau di kripto tuh ada yang kayak gitu juga nggak sih? Oke, by technical analyst ya. Sebetulnya kita ngomong spesifik kripto sih memang yang gue jadikan patokan utama untuk menentukan cycle itu Bitcoin gitu ya. Tentu kalau kita mau tarik indikator ada beberapa. Contoh yang paling simple kayak moving average gitu ya. Orang menggunakan moving average. Selama ini 2 cycle terakhir ya itu biasa bottom itu selalu ditemukan di sekitar 200 weekly moving average. Ini juga pernah gue share. Jadi kalau teman-teman buka trading view terus buka weekly chart and then masukin moving average dan ganti gue lupa tulisannya ke 200 angkanya gitu ya. Habis itu kita akan menemukan ada satu garis yang kayak selalu menjadi kayak titik bottom daripada Bitcoin selama 2 cycle sebelumnya gitu ya. Tapi di kali ini kan memang turns out to be different karena Bitcoin jebol di bawah 200 weekly moving average, bahkan sampai sempat di bawah 300 weekly moving average gitu. Tapi ya sebetulnya kalau kita mau bijak, kalau kita mau manage resiko dengan baik ya itu waktunya akumulasi gitu. Tapi sebenarnya kalau secara indikator gue bisa katakan yang paling common, yang paling umumnya itu mungkin moving average itu kan satu indikator untuk kita bisa mengetahui pergerakan arah tren kan ya, gitu loh. Jadi kalau teman-teman bisa pakai time frame yang lebih lebar, mungkin bisa jadi itu sebagai satu patokan yang cukup baik lah menurut gue ya. Karena selama ini kalau kalian beli di area 200 weekly moving average atau di bawah 200 weekly moving average, bahkan di bawah ya, I think you akan make money dengan sangat baik sih. Gitu. Kalau kita mau sabar tentunya ya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu, kalau dari Bang Andri sendiri menurut Bang Andri perlu dikolaborasiin nggak sih dengan kan kalau di Bitcoin ada kayak fear and greed, terus ada yang lupa dollar index, nah itu dikolaborasiin kan dengan sebenarnya gue lebih consider gini, kalau kamu trader
ya, kalau kamu benar-benar seorang trader, menurut gua itu sangat baik gitu. Karena biasanya contoh di XY dan Bitcoin itu kan biasanya akan bergerak berlawanan arah gitu. Kalau di XY naik, Bitcoin turun dan sebaliknya. Di XY turun, Bitcoin naik gitu ya. Atau Fear and Greed Index itu kan untuk kita tahu secara psikologis market dalam kondisi apa, apakah dalam kondisi jenuh atau dalam kondisi panik gitu kan, kita bisa temukan di situ gitu. Cuman menurut gue itu akan lebih banyak relevan terhadap mereka yang seorang trader gitu loh. Kalau kamu benar-benar trader, mungkin kamu bisa mengambil keuntungan dari situ, mencoba menganalisa, oh kira-kira Bitcoin kalau ada di support or resistance di XY ada di mana. Kalau dua-duanya ada di arah yang sama-sama berlawanan, besar kemungkinan ini gerakannya lebih ketebak. Contoh Bitcoin di dalam satu support, di XY di dalam resistance gitu ya. Kita akan tahu mungkin kemungkinan akan terjadi bergerak sebaliknya gitu sih. Tapi itu menurut gue in general akan lebih works jika kalian adalah seorang swing trader, seorang trader ya. Tapi kalau investor kan sebenarnya kita in general nggak terlalu pusing dengan indikator seperti itu. Kita cukup memahami gambaran besar dan ya udah kita invest dalam satu time frame yang cukup panjang dan kita akan reprofit dari situ. I see. Gitu. Oke. Kalau Bang Andri sendiri sebenarnya lebih ke invest atau lebih banyak trading ya? 90% alokasi portfolio gue itu invest. Ya, hanya 5-10% yang gue tradingkan. Kalaupun gue profit dari trading, misalnya ya dari alokasi portfolio gue yang 10%, misalnya gue bisa profit gitu ya. Gue biasanya akan lempar lagi ke spot market gue untuk akumulasi lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan kayak portfolio tradingnya gue stacking terus sampai tinggi gitu. Enggak, gue sih biasanya abis itu kalau udah sampai satu titik tertentu gue akan lempar lagi ke spot market gue. Gitu. Biasanya gue akan biarkan portfolio trading gue itu berada dalam satu titik yang memang gue nyaman untuk mainin gitu loh. Nice. Biasa seperti itu sih. Tapi in general gue long term investor gitu. Gue bukan swing trader. Oke, tapi tetap maksudnya trading juga gitu mas. Trading juga, ngerti semua basis dasar trading, ngerti gitu. Gue trading juga, cuman nggak yang setiap hari. Khususnya sekarang ya, khususnya di tahun 2023 ini, gue lagi ngerem trading gue gitu loh. Gue lagi nggak gitu aktif trading karena menurut gue sideways market itu bukan waktu yang terbaik untuk trading ya. Waktu yang terbaik untuk trading kapan? Hanya 2 momentum, ketika bullish atau bearish. That's it. Disitulah kalian trading. Jujur nih ya, gue sepanjang 2022 gue sangat aktif trading, tapi lebih banyak ke short market karena market lagi koreksi gitu ya. Tapi sepanjang tahun 2023 ini gue gak akan segitunya agresif, gue gak akan segitunya gegabah untuk trading. Instead gue akan lebih fokus untuk ngumpulin ya kripto pilihan gue di spot market. Dan nanti ketika summer season setelah Bitcoin halving gue bakal agresif lagi trading. Karena market tend to bullish, ya itu waktu yang terbaik untuk bener-bener trading. Lu all in jebret itu enak banget gitu. Nggak all in lah ya, itu sesat ya. Dan ya menurut gue itu sih, kalau kamu seorang trader idealnya kamu hanya trading di bullish or bearish market. Sideways ya sebenarnya sideways pun bisa trading, tapi kayak buat gue risk rewardnya terlalu tinggi dan gue nggak prefer untuk trading di sideways market. I see. Oke. Nah kalau untuk kita tahu kalau di kripto ini adalah yang high risk asset lah, sangat volatile banget harganya gitu. Gimana money managementnya di kripto ini? Maksudnya untuk investasi ataupun untuk trading di kripto? Wah, ini money management in general ya? Ya, in general. Oke. Gue bisa bilang kayak gini sih. Yang pertama, ini 2 prinsip yang gue selalu share ke teman-teman semua ya. Ada 2 prinsip menurut gue yang harus kalian penuhi kalau kalian mau tajir ya. Kalau kalian mau benar-benar kaya. Catat. Ya benar. Ada 2 prinsip. Kalau kalian gagal di salah satu, kalian nggak akan bisa. Yang pertama lo harus jago cari uang. Yang kedua jago save money. Dah, that's it. Itu menurut gue prinsip mutlak. Gak bisa lu cuman jago salah satu. Gak bisa. Lu cuman jago cari uang. Gak bisa nyimpen. Ya udah, pengeluaran dan pendapatan dan pengeluaran berbanding lurus gitu ya. Udah kayak satu grafik yang terus bergerak barengan. Ya udah, lu nggak akan kaya kalau lu modelnya jago nyari, gak bisa nyimpen. Ya nanti iPhone baru keluar gatel beli gitu ya. Pakaian ada yang lucu dikit gatel beli gitu ya. Atau makan ada yang ada kafe baru gatel makan gitu loh, ngerti kan? Nah itu menurut gua nggak akan works kalau kamu seperti itu. Atau yang kedua ya, lu nggak jago nyari duit, jago nyimpen gitu. Pelitnya jago gitu loh. Kalau ada iPhone baru nggak tertarik gitu ya. Apa yang mau lu simpen, apa yang mau lu investasiin juga nggak ada liquidity-nya gitu loh, ngerti kan? Kalau lu nggak bisa cari duit, cuman jago nyimpen, cuman pelit gitu ya, iya juga nggak akan bisa kaya. Sulit lah kalau kamu mau mencapai kekayaan yang sesungguhnya gitu. Jadi gue selalu berpikir lu harus jago 2 ini, jago nyari duit, how to make money and how to save money. You harus understand prinsipal itu. Kalau menurut gue, since crypto itu adalah high risk
tipikal aset yang sangat-sangat tinggi resikonya, ya idealnya menurut gua kalian hanya invest kripto dengan uang dingin ya. Jangan uang dapur, jangan uang kebutuhan kalian, jangan ini uang buat kalian modal merit gitu ya, atau uang yang sewaktu-waktu akan kalian pakai gitu ya. Itu buat gua bahaya ya, bahaya banget. Atau life saving kalian di situ jangan ya. Hendaknya uang dingin, uang yang kasarnya gini. Kalian hidup tanpa uang ini 2-3 tahun ke depan gak ada masalah gitu. Kehidupan kalian gak terganggu, kalian gak akan melarat kalau tanpa uang ini, kira-kira seperti itu. Nah, yang pertama itu sih, kalian harus dengan uang dingin dulu simpen untuk invest kripto, jangan dengan uang panas gitu ya. Jangan uang dapur gitu. Dan kalau kalian udah dapat dua prinsipal ini, kan kita fokus ke yang nomor 2 ya, how to save, how to investnya ya. Kalau gua sekarang, jadi gini, orang kan ada yang diversify kan, investmentnya, ada yang ke saham, ada yang ke reksadana, obligasi, emas, kripto, you name it, banyak sekali jenis aset gitu ya. Tapi kalau gua nih ya, jangan ikutin ya, terserah kalian ya. Kalau gua sekarang ini 80-90% kripto. Gue exit reksadana gue. Enggak, lebih tepatnya gue gak punya reksadana, sorry. Dulu gue terakhir punya reksadana 2016, 17an ya. Gue udah gak ada lagi. Emas gue sedikit sekali. Gue ada emas yang komoditi GLD and SLV gue ada, tapi sedikit sekali, nggak banyak. Saham gue juga masih ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Tapi overall gue jujur 80-90% gue di kripto. Karena conviction gue sangat besar. Gitu, gue sangat yakin. Tapi tentu uang dingin gue ya. Ini bukan uang dapur gue nih gitu. Bukan uang yang kalau kripto gue turun anak gue nggak makan, enggak gitu loh. Istri gue nggak makan, enggak. Tapi ini benar-benar uang dingin gue yang kayak gue bisa nih hidup tanpa uang ini 2-3 tahun ke depan, gue nggak masalah. Gue invest heavily in crypto untuk saat ini. Cuman nggak untuk ditiru ya. Teman-teman harus punya manajemen resikonya masing-masing, punya convictionnya, punya strategi masing-masing. Tapi kalau di gue sekarang seperti itu. Gue heavily invest crypto banget sih. I see, oke. Itu kalau di untuk invest crypto ya. Tapi kalau kayak trading, money manajemennya pasti beda lagi kan? Beda. Nah, kalau untuk trading dari Bang Andri kayak gimana? Nah, kalau trading kan gue seperti yang gue mention, gue hanya 10%. Jadi gini, 100% portfolio kripto gue mungkin 5-10% doang untuk trading ya. Gue selalu mendapatkan karena gini, kita semua tahu lah trading ini resikonya sangat tinggi, risk rewardnya tinggi, sehingga gue hanya mendapatkan kecil sekali portfolio yang gue berani resikokan untuk profit yang juga tentu punya reward yang lebih besar ya. Ini fair, resiko dan reward itu selalu berbanding lurus ya. Jadi kalau ada yang bilang ini ada investment low risk high return, lu jangan pernah percaya deh, itu udah pasti bohong, itu udah pasti mau scam kalian gitu. High risk high return yes, low risk low return yes gitu loh. Deposito low risk ya, tapi returnnya juga low, 4% 5% belum potong admin gitu ya. Kripto saham high risk yes gitu, tapi high return yes gitu loh. Jadi ini selalu berbanding lurus gitu. Nah, trading in general menurut gue lu menempatkan resiko yang lebih tinggi lagi gitu loh, ngerti kan? Jadi udah kripto ini high risk, trading ini lebih tinggi lagi resikonya, sehingga kalau gue untuk saat ini yang gue nyaman ya, gue itu adalah ya gue cuma 5-10% alokasi portfolio doang yang gue resikokan ke sana gitu. Karena jadi gini, ini balik-balik menurut gue tergantung masing-masing teman-teman ya. Ada teman-teman yang memang di sini full time trader atau trader profesional, sudah berpengalaman bertahun-tahun trading. Gue punya teman-teman yang memang full time trader juga, dan mereka justru nggak invest di spot market, mereka pure trading gitu. Ya silahkan, kalau memang itu alfanya kalian, itu memang keahlian spesifik kalian. Cuman kalau memang kalian tidak di situ, ini cycle pertama kalian baru belajar, gue jujur nggak terlalu rekomen kalian trading ya. Invest aja spot market di ajaib, asik. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ya udah invest aja santai. Gue sendiri gue kebanyakan invest. Oke. Kalau untuk trading sendiri, biasanya kalau Bang Andri, menurut Bang Andri nih kayak idealnya in general ya, kayak menentukan stop loss-nya atau nggak take profitnya itu berapa persen? Nah ini gue share yang gue sendiri aja ya, yang gue pribadi aja ya. Jadi bukan yang sebenarnya ini kan ini nggak ada rumusannya ya, nggak ada kayak satu rumus baku yang harus semua orang di sini nggak, atau yang ideal nggak. Ini masing-masing tergantung setiap trader, tergantung seberapa deep capital kalian, sekali entry kalian seberapa, terus kapan kalian entry juga menentukan. Apakah kalian menggunakan time frame yang singkat atau time frame yang lebih lebar, berapa leverage yang kalian gunakan, itu
itu faktornya banyak sekali. Cuman kalau gue itu bukan swing trading yang dalam hitungan menit atau jam, enggak. Gue sendiri kalau trading biasa gue pakai chartnya 1 hour atau 4 hour atau 1 day. Biasanya di antara itu chart yang gue gunakan. Dan sekali gue entry pun gue biasa pakai leverage ya, biasa bisa 20 atau 30 kali gitu. Dan biasa gue punya satu alokasi target stop loss sendiri gitu. Stop loss gue jika misalnya kalau lu pakai leverage 20 kali aja kan, jika turun 5% kan udah 100% sebetulnya kan loss lu kan. Ya biasanya gue di sekitar situ gue akan stop gitu, karena gue nggak selebar itulah ya. Tapi kalau conviction gue sangat tinggi, gue ngerasa gue entry di harga yang cukup bottom gitu ya, gue nggak akan pusing dengan fluktuasinya. Ya udah, biasanya gue entry ya gue bisa cuekin itu bahkan sampai beberapa minggu atau beberapa bulan, even itu trade position ya, gue nggak keberatan. Jadi emang ini gue cuman bisa kasih tahu apa yang gue lakukan, tapi kalian harus, teman-teman semua harus cari sendiri formula apa yang works buat kalian. Kalau ngomongin trading nih, di kripto udah 24 jam, maksudnya 24/7 gitu. Iya. Ada nggak sih best time-nya untuk orang nih trading kayak di sini nih lagi rame-ramenya, meskipun lebih cenderung bullish di jam-jam tertentu. Nah itu ada juga nggak sih Bang? Kalau gue sih nggak ngelihat itu ya, kan sebenarnya ada jam pembukaan Asia, ada pembukaan US gitu-gitu kan ya, kan 2 jam itu berbeda gitu ya. Dan kadang-kadang ketika US buka Asia tidur, tiba-tiba harganya spike gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Kalau gue sih jujur nggak segitu ngelihat hal tersebut, karena gue bukan trader yang gue bukan trader yang benar-benar mantau market dan gue memanfaatkan momentum-momentum kayak gitu, enggak sih gue. Gue biasanya pun kalau trading gue lihat yang memang sudah cukup terdiskon, sudah berada di dalam satu support ya, baru gue entry. Atau gue lihat secara chart sudah berada di resistance, sudah berada di demand, ya gue entry. Paling itu aja sih sebenarnya. Tapi gue nggak terlalu perhatiin yang kayak gitu ya. Gue nggak terlalu perhatiin jam pembukaan perdagangan. Paling yang menurut gue bisa high risk ya, tentunya ya, high risk yang memang selalu biasa terjadi momentum, biasanya kalau ada menjelang pengumuman Fed gitu ya, menjelang FOMC atau pasca FOMC, itu biasanya market sangat-sangat volatile ya. Tapi tentunya kalau kalian jago, kalian bisa kendarain ombak tersebut. Kalau kalian belum segitu jagonya, ya udah kalian tenggelam di ombaknya. Gitu sih. Oke. Gue mau balik lagi masih tadi seputar money management itu lah. Kalau tadi kan ya dengan market kripto yang sangat volatile, high risk banget lah. Tapi mungkin ada teman-teman yang di sini nyangkut di salah satu aset kripto tertentu. Bang Andre ada tips nggak kalau misalkan udah nyangkut nih di kripto gitu, dan nyangkutnya biasanya lumayan dalam ya. Nah itu ada tipsnya nggak supaya keluar dari aset yang nyangkut itu? Oke. Gini sih, gue cuma mau bilang ini nggak bisa berlaku general ya, nggak bisa berlaku general, karena tergantung apa yang lu invest juga gitu loh. Kalau lu nyangkutnya di koin micin atau meme, ya udahlah, lu buat gue pasrahin aja lah uang tersebut lah. Anggap aja kayak lu nggak beruntung, lu nggak beruntung lah, sehingga ya udah anggap itu uang hilang gitu. Tapi kalau kamu nyangkut di aset-aset yang memang legit, yang memang benar-benar oke gitu ya, dia at least mungkin misalnya top 50 gitu ya, cryptocurrency sebuah market cap, kecuali Luna mungkin yang tahun lalu memang hancur gitu ya. Gue akan lebih consider gini sih, kalau memang kamu itu uang pertama itu uang dingin lu, uang yang juga nggak lu pakai, dan lu masih punya uang dingin lagi, ya mungkin lu bisa dollar cost average down gitu ya. Kalau memang lu punya conviction gitu. Tapi again gue bilang ini nggak akan berlaku di semua kripto in general, nggak bisa ya. Ini bener tergantung. Kalau memang ini yang jenis kripto yang oke, ya mungkin lu bisa lakukan prinsipal itu gitu loh. Jadi kayak ya udah lu dollar cost average down, beli lagi secara bertahap, lu sehingga harga rata-ratanya turun. Kira-kira kan kayak gitu. Cuman ya gitu, kalau itu koin micin yang nggak jelas gitu ya, yang kayak juga nggak prospektif, ya menurut gue udahlah. Anggap aja itu bad luck. Itu anggap aja menurut gue gini loh, setiap orang, kalau kamu mau menjadi ahli dalam sesuatu, ya kalian harus nikmati prosesnya gitu loh. Nggak ada seorang koki yang handal nggak pernah kepotong tangannya, kena minyak panas tuh nggak ada. Lu nggak akan jadi koki yang handal kalau lu nggak pernah ngelewatin hal itu tuh, nggak bisa. Sama kayak lu di dalam dunia investment ya. Lu mau jadi investor handal harus pernah rugi, harus pernah nyangkut, harus pernah ngerasain loss di trading gitu loh. Gua pun jujur ngomong ya, gue pernah rugi gila-gilaan. Pas pandemi COVID kemarin gue tuh rugi gila-gilaan. Gila banget, tapi di saham. Gue rugi gila, amount yang masif banget dan bikin gue tuh sampai
wah stress out banget gitu loh. Jadi gue udah pernah lewatin hal itu juga gitu. Jadi kayak buat gue itu suatu proses yang normal yang emang kalau lu mau jago ya lu harus lewatin gitu. Harus lewatin. Oke, benar. Nah, ini udah pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Kalau menurut Bang Andre nih, dari analisa Bang Andre di second half ini, Oke. koin kripto apa yang potensial secara teknikal nih? Mungkin akan bullish teknikal kayak gitu. Oke, kalau technical sih sebenarnya gue nggak punya satu yang spesifik ya, karena itu gue harus lihat chart tuh. Gue jujur belakangan gue jarang lihat chart. Cuman kalau kita ngomong per sektor ya, jadi kan kriptonya juga ada sektornya, ada layer 1, layer 2, decentralized exchange, DeFi, macam-macam ya, ada bridge, macam-macam lah ya. Tapi kalau kita ngomong per sektor, gue mungkin bisa mention beberapa yang kayak gue lagi pantau. Contoh ya, kripto sektor China Coin ya. China Coin ini kan lagi sangat hot ya. China Coin ini sebenarnya bukan apa ya, tapi ini kan kita semua tahu nih kalau misalnya ada satu teori ya, ada satu narasi yang berkata bahwa the next bull market fuelnya bahan bakar itu akan berasal dari Asia in general ya. Kan sebelumnya katanya bull market itu fuelnya selalu dari US ya, selalu dari Amerika. Makanya kenapa kripto ini punya korelasi yang sangat kuat dengan Nasdaq gitu ya, karena kan Nasdaq ini kan tech sektornya US gitu kan ya, karena ya gitu dianggap fuelnya itu selalu dari US. Cuman kalau next bull market banyak yang bilang fuelnya itu berasal dari Asia. Kenapa? Karena US bakal declining terus. US berada dalam situasi yang sangat buruk sehingga bisa jadi bull market next fuelnya dari Asia. Yang ngomong ini bahkan orang-orang yang punya reputasi yang bagus kayak Winklevoss Twins, banyak lah yang ngomong narasi seperti ini gitu. Jadi gue sangat pay attention di kripto-kripto yang berasal dari Cina atau bukan cuma China ya, tapi Asia, kripto yang punya berasal dari Asia or China, atau kripto-kripto yang memang punya kerjasama proyek dengan Asia or China gitu ya. Gue nggak mau mention merek ya. Mau apa boleh mentionin? Ntar nggak ada di ajaib jangan. Ya, benar. Jadi ada beberapa lah yang memang gue sendiri pantau yang punya korelasi dengan China, karena menurut gue itu mungkin secara teknikal bukan yang terbaik, secara fundamental bukan yang terbaik, tapi jelas dia menang narasi. Itu menurut gue. Narasi ya, jadi bukan teknikal. Gue nggak lihat dari chart, wow ini udah dari support gitu. Enggak, tapi kayak ya again market bergerak karena narasi gitu loh. Yes. Gitu, itu yang kalian harus pahami gitu. Tidak selalu kripto atau saham dengan fundamental terbaik lah yang memberikan return on investment tertinggi. Tidak. Tapi mereka yang punya narasi terbaik lah yang biasa memberikan ROI tertinggi gitu. Nah, jadi narasi. Jadi kalian harus aware narasinya lagi kemana. Dan menurut gue salah satu yang cukup baik narasinya untuk next cycle ini adalah ya specifically mungkin di Juni ya, itu China Coin, karena kan nanti di tanggal 1 Juni Hong Kong itu udah akan melegalkan kan ya. 1 Juni Hong Kong akan start legalizing kayak crypto trade. Jadi mungkin ya di bulan Juni yang punya korelasi dengan China mungkin bisa naik gitu. Mungkin gitu, kita lihat aja. Ini kan spesifik ya di bulan Juni. Menurut gue itu possible. Tapi kalau mau technical, wah kita mesti buka-buka chart dulu nih. Itu sih menurut gue sih. Udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol. Oh, kurang nih. 2 jam sih. Mungkin sebelum kita tutup, dari Bang Andre ada ada closing statement nih buat para penonton channel YouTube kita gitu, yang mungkin yang apalagi terutama yang baru mau investasi, baru mau mulai di investasi aset kripto gitu. Ada pesan nggak gitu? Pesan ya, download Ajaib. Asik. Itu pasti. Itu harus. Di luar yang tadi jelas, definitely menurut gua Ajaib salah satu platform yang sangat-sangat oke, dan pasti udah legal gitu, sudah oke lah gitu loh. Jadi menurut gua kalian kalau kalian yang mau mempertimbangkan aset kripto, menurut gua sangat oke kalian mempertimbangkan untuk, kan kalian pasti bingung nih pakai exchange apa gitu ya. Buat gua Ajaib salah satu exchange yang oke. Tapi in general ya, gue cuma mau bilang kayak gini sih, definitely this is not a financial advice, sama sekali bukan. Kalian harus riset sendiri. Jangan pernah mendasari keputusan investasi kalian berdasarkan omongan gue. Omongan gue rapuh dan bisa berubah ya. Jadi omongan siapapun, influencer manapun, siapapun, itu menurut gue dasarnya sangat rapuh dan bisa berubah. Bisa aja gue ngomong hari ini A karena narasinya memang A, tapi bisa aja market berubah dan gue besok ngomong B. Possible, market berubah soalnya. Jadi kalian jangan kaku gitu loh. Kalian harus bisa versatile itu untuk pahami, narasi terus berubah, market terus berubah, situasi terus berubah. Oke. Nah, tapi menurut gue
As closing, gue sangat-sangat convinced, gue sangat-sangat yakin kripto ini satu unique asset yang benar-benar akan menciptakan banyak miliuner baru. Gue sangat yakin karena money flows, banyak sekali money flows into crypto, banyak sekali talent ya. Kalian bisa lihat lah talent dari JP Morgan, talent dari venture capital ternama, dari banker-bankers yang mereka quit dari pekerjaannya dan masuk ke dunia Web3 ya. Sehingga ada dua faktor itu, uang, investment, dana, dan talent. Menurut gue banyak sekali yang khususnya dari sejak 2002-2023 memasuki dunia kripto, sehingga gue yakin ini satu industri yang sangat besar. Obviously kalau kalian mau kaya, kalian mau tajir, apapun jenis investasi atau pekerjaan kalian, mau kalian invest, mau kalian kerja, mau kalian dagang, mau kalian bisnis, kalian kan harus ngerjain sesuatu yang memang ada arus uangnya gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Contoh kayak misalnya tahun lalu arus uang tuh lagi ke kopi, orang pada bikin kopi, usaha tiba-tiba suddenly usaha kopi menjamur. Tapi kalau kita tarik 4-5 tahun lalu boba gitu loh. Ngerti kan? Banyak boba di mana-mana, toto boba gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Di saat boba lagi ngejamur, lu jual kopi mungkin gak laku. Kenapa? Ya karena atensi orang, uang itu lagi pada ke boba. Sama aja kalau kayak mungkin khususnya 2 tahun terakhir kopi lagi menjamur, kopi. Lu jualan boba ya mungkin gak segitu lakunya karena uang lagi pada kesana. Sama, I think in general kalau kamu mau menjadi kaya, kalau kamu mau reap profit ya, kalian harus entry market yang memang ada uangnya. Uang lagi ngalir ke situ. Dan gue sangat meyakini uang ini lagi bener-bener ngalir deras banget ke dunia Web3. Ngalir deras banget ke area ini gitu. Sehingga gue sangat meyakini area ini akan sangat sizing cap-nya ya, secara market cap ya. Kalau di cycle sebelumnya kan market cap-nya sempat tumbuh sampai sekitar 3 triliun gitu ya at peak bull market, tapi kan sekarang cuman kira-kira 1 triliun US dollar. Gue sangat meyakini ini sizingnya akan terus naik sehingga kalian yang masuk ke dalam kapal ini, ke dalam kereta ini ya kita possible untuk mencetak profit yang sangat baik. Itu yang gue sangat yakini. Di next cycle akan banyak miliuner baru yang lahir dari industri ini. Kira-kira gitu. Oke, benar banget tuh. Selalu sebelum mulai investasi di aset kripto, karena ini ya high risk ya gitu. Jadi teman-teman harus selalu do your own research gitu. Jangan berpatokan dari yang kita obrolin di sini tuh cuma sharing dari pengalamannya Bang Andre gitu. Bener. Kalian harus lakuin riset sendiri supaya lebih yakin nemuin convictionnya sendiri tentang aset kripto ini. Siapa tahu kalian jadi the next miliarder kan. Betul. Gitu. Kayak sekarang gue ngomong China coin kan ya, karena emang narasinya ke sana. Tapi bisa aja tahun depan Arab coin gitu. Nggak ada yang tahu gitu loh. Ngerti kan maksud gue? I mean market tuh berubah secepat itu gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Market tuh narasi secepat itu bergeraknya gitu. Kita harus cepat itu. Jangan sampai tahun depan narasi udah berubah. Nih kok dia ngomong tahun lalu China coin, coy. Waktu jalan coy gitu loh. Ngerti kan? Jadi jangan jadiin ini patokan gitu. Kalian harus terus agresif ngikutin perkembangan market. Betul banget. Oke. Dan kalau misalkan mau nambahin lagi nih, kalau misalkan dari teman-teman kayak masih pengen mulai tapi ada rasa takut atau gimana, mungkin bisa manfaatin dari beberapa fitur yang Ajaib punya di Ajaib Crypto. Ada stop loss dan take profit kayak gitu, jadi bisa dimanfaatin gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah set sendiri kayak seberapa sih mampunya kalian untuk kehilangan uang kalian tuh udah di set tuh dari fitur stop loss kayak gitu, atau misalkan supaya nggak greedy, nah itu ada take profit juga yang bisa dimanfaatin kayak gitu. Dan kalau misalkan belum mulai bisa pakai kode dari teman kalian yang udah punya akun di Ajaib Crypto, dan nanti bakalan dapat 1 chip Magic Carpet yang bisa ditukar jadi koin gratis. Ada Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin kayak gitu. Jadi buat modal ini nih, buat modal investasi pertama di Ajaib Crypto gitu. Oke deh, thank you banget Bang Andre buat waktunya, sudah ngobrol di sini. Terima kasih juga teman-teman yang udah nyaksikan podcast kita sampai akhir. Sampai ketemu di Cuan Talks Ajaib Crypto berikutnya dan sampai jumpa. Ajaib.